Kali ini kami akan mengupas kembali soal pemilihan gubernur Jawa Timur yang akan datang. Kalau kemarin kami fokuskan pada pembahasan kemungkinan Khofifah Indar Parawangsa berhadapan atau head to head dengan Muhaimin Iskandar. Tapi rupanya kali ini PKB membuat manuver politik dengan mengusung Kiai Haji Marzuki Mustamar, mantan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur, untuk menghadapi Khofifah Indar Parawangsa. Kita masih ingat nama Kiai Haji Marzuki Mustamar yang sempat menjadi perbincangan media karena posisi dirinya yang saat itu menjabat Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama tiba-tiba dipecat oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama itu sendiri. Hingga saat ini alasan pemecatan itu masih sumir alias belum jelas. Tapi rumor yang berkembang, alasan pemecatan itu karena kedekatan politik Kiai Haji Marzuki dengan paslon 01, Anies Muhaimin. Sementara kita tahu, seperti yang sudah banyak beredar, ada kedekatan khusus struktural PBNU dengan paslon 02, Prabowo Gibran, serta Jokowi. Untuk itu, maka yang perlu kita cermati lagi adalah apa sih alasan mendasar PKB Jawa Timur bermanuver mengusung Kiai Haji Marzuki Mustamar di balik isu Muhaimin itu sendiri juga akan turun gunung melawan Khofifah dalam pilgub tersebut. Menurut catatan kami, setidaknya ada beberapa alasan yang bisa kita petakan. Pertama, ini bisa saja memanfaatkan momentum berkaitan dengan hasil survei ARCI, Akurat Research and Consulting Indonesia, yang menempatkan sementara ini Kiai Haji Marzuki menjadi calon potensial untuk melawan Khofifah. Kalau kita lihat dari riset ARCI yang baru, elektabilitas Kiai Haji Marzuki itu sudah mencapai 20%. Tentu saja angka ini masih jauh dengan elektabilitas Khofifah yang sudah mencapai 42%. Tapi kita harus ingat, kehadiran nama Kiai Haji Marzuki dalam panggung hiruk-pikuk politik pemilihan gubernur Jawa Timur yang akan datang tentu relatif baru. Sehingga tidak bisa konteks ini diperbandingkan begitu saja antara Kiai Haji Marzuki dan Khofifah Indar Parawangsa. Maka kesimpulan ARCI yang menyatakan Kiai Haji Marzuki potensial untuk melawan Khofifah ini sangat argumentatif. Kita juga sudah melihat bahwa Khofifah adalah gubernur petahana dan juga sudah lama malang melintang di dunia politik. Keadaan itu tentu sangat berbeda dengan Kiai Haji Marzuki yang selama ini dikenal sebagai seorang kiai, ulama, dan tokoh NU yang pernah menjabat Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama Kota Malang dan kemudian menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Timur. Maka bisa dikatakan manuver PKB mengusung Kiai Haji Marzuki hanya sekedar menjadi test the water atau check the fire untuk memetakan potensi kekuatan dalam menghadapi Khofifah nanti. Alasan yang kedua, Kiai Haji Marzuki menjadi alat politik untuk melegitimasi kembali komitmen PKB terhadap NU dan tokoh-tokoh NU. Apalagi Kiai Haji Marzuki memiliki jaringan yang luas terhadap basis massa Nahdlatul Ulama Jawa Timur, baik itu jaringan struktural maupun kultural. Alasan yang ketiga, bisa saja PKB memunculkan nama Kiai Haji Marzuki Mustamar menjadi penegasan rivalitas atau persaingan PKB dengan struktur PBNU di bawah pimpinan Kiai Haji Yahya bersama Gus Ipul. Kita semua tahu ada ketidakharmonisan relasi yang cukup tajam antara Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum di PKB dengan Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf selaku pengurus atau Ketua Umum PBNU. Persoalannya,
apakah PKB serius mengusung Kiai Haji Marzuki untuk calon gubernur Jawa Timur atau hanya bersifat manuvering semata? Justru di sini kami masih melihat ada kecemasan dan keraguan PKB dalam menentukan calon gubernur. PKB memang sudah mendeklarasikan diri untuk melawan Khofifah. Tapi masalahnya, siapa calon dari PKB yang kuat yang mampu mengalahkan Khofifah nanti? Memang telah dimunculkan sosok Muhaimin Iskandar. Dan menurut rumor, Muhaimin juga sebenarnya menjadi opsi untuk calon gubernur Jawa Timur tersebut. Tapi apakah ada jaminan Muhaimin akan menang? Kalau misalnya Muhaimin itu bisa menang, no problem. Tapi kalau kalah, maka sangat mahal modal harga politik yang akan dibayar. Termasuk harga diri dan masa depan eksistensi personal politik Muhaimin Iskandar itu dalam kontestasi presiden atau wakil presiden 2029 nanti. Hingga saat ini kami masih menilai nama Kiai Haji Marzuki Mustamar yang diusung oleh PKB akhir-akhir ini hanya menjadi komoditas manuver politik semata. Padahal masih banyak persoalan yang harus dijawab. Persoalan lain juga akan muncul. Apakah Kiai Haji Marzuki itu betul-betul berpotensi akan mampu mengalahkan Khofifah? Yang hampir bisa dipastikan nanti akan berpasangan dengan Emil Dardak. Kalau kita cermati dari hasil riset Arci, hasil simulasi Khofifah Emil Dardak saat ini sudah mencapai 51%. Berarti sudah melampaui 50% plus. Artinya, kalau PKB betul-betul mencalonkan Kiai Haji Marzuki, harus memiliki strategi yang luar biasa untuk mampu mengalahkan Khofifah. Lantas, apa yang bisa kita baca? Atau strategi apa yang sudah atau akan dimainkan oleh PKB itu sendiri? Kalau saya melihat, PKB saat ini hanya masih mengandalkan kekuatan struktural internal partainya aja dan pencapaian legislatif yang dihasilkan dari pemilihan legislatif kemarin. Tapi apakah ada jaminan kekuatan struktural PKB dan pencapaian legislatif yang ada di provinsi dan beberapa kabupaten kota itu akan mampu memenangkan calon gubernur yang diusung oleh PKB itu? Ini pertanyaan yang serius yang harus kemudian dirumuskan ke dalam langkah yang sangat strategis dan sistematik. Belum lagi, pertanyaan lagi juga akan muncul. Apakah basis jaringan yang dimiliki oleh Kiai Marzuki itu juga akan mampu dikapitalisasi menjadi pemilih yang konsisten dan memiliki komitmen yang loyal terhadap Kiai Haji Marzuki? Ketika Kiai Haji Marzuki mencalonkan diri sebagai gubernur Jawa Timur. Belum lagi ada persoalan akseptabilitas atau penerimaan masyarakat pemilih non-NU terhadap Kiai Marzuki. Ini menjadi catatan tersendiri. Tapi yang pasti, PKB saat ini sudah mengotak-atik dengan siapa Kiai Marzuki nanti akan dipasangkan. Arus isu yang berkembang, katanya Kiai Marzuki akan dipasangkan dengan sosok perempuan. Tentu ini bisa kita baca kalau sosok perempuan yang diusung adalah untuk menandingi eksistensi Khofifah Indar Parawansa. Cuma masalahnya, tokoh perempuan siapa yang kemudian mampu mengalahkan popularitas dan elektabilitas Khofifah? Apakah sosok perempuan yang dimaksud itu Tri Risma hari ini atau yang lain? Semua sih semu, karena semua proses itu masih berjalan.